Dalam Kejadian 43, Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Yusuf mengalami penderitaan sekitar 13 tahun. Dia mau dibunuh, Yusuf dilempar ke dalam sumur, difitnah, bahkan masuk penjara. Secara manusiawi itu peristiwa yang sangat tidak nyaman. Bahkan kehilangan keluarganya dalam sekejap dan menanggung penderitaan hidupnya seorang diri. Di negeri orang asing dia bertahan. Singkat cerita, setelah Yusuf mengalami proses penderitaan hidupnya, dia menjadi penguasa Mesir. Rasanya mustahil untuk Yusuf bisa berjumpa atau berkumpul kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya. Namun Tuhan punya rencana. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir saat kelaparan hebat. Yusuf yang dulu dijual oleh mereka, sekarang mereka menjadi orang kepadanya mereka meminta pertolongan. Sekeluarga berjumpa berkumpul, bayangkan ibarat reuni keluarga yang tak terduga. Yang seakan memaksa Yusuf untuk ingat-ingat hal-hal yang buruk yang dulu pernah dilakukan saudara-saudaranya. Yusuf bisa saja loh mengingat semua penderitaannya 13 tahun yang dia lewati dengan mencari penyebabnya, menyalahkan saudara-saudaranya, mendengki, jengkel, dendam, atau berpikir, nah ini waktunya pembalasanku. Apalagi saat itu Yusuf punya kesempatan dan kemampuan untuk membalas dendam. Namun Yusuf tidak mengingat-ingat kejadian yang lalu dengan pahit hati ataupun marah. Tapi justru Yusuf fokus untuk memperhatikan kehidupan saudara-saudaranya. Meski saat itu mereka tidak tahu bahwa dia adalah Yusuf. Dalam Kejadian 43 ayat 33 dan 34 tertulis seperti ini. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu. Sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lipat lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukacita bersama-sama dengan dia. Saudara, mari kita belajar dari Yusuf. Untuk tidak perlu mengingat-ingat kesalahan orang lain, bahkan tidak perlu untuk balas dendam. Meski kesempatan itu terbuka dengan lebar. Jika saudara punya kejadian yang mirip seperti Yusuf, ayo pikirkanlah bagaimana untuk membangun kehidupan orang tersebut dan tidak perlu mengingat kesalahan ataupun perbuatan jahatnya. Dengan demikian, Anda adalah anak Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesama. God bless you.